Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar berkenaan dengan sistem penata layanan gereja. Sistem penata layanan gereja didasarkan pada Efesus pasal 4, 15 bagian B dan 16. Demikianlah firman Tuhan, Kristus yang adalah kepala, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Setiap gereja mempunyai tatanan kehidupan gereja yang mengatur kehidupan gereja dengan segala kebudayaannya. Tatanan kehidupan gereja di dalamnya adalah sistem struktur dalam kehidupan bergereja. Nah, dengan perkenaan hal ini, kita akan belajar sistem penata layanan gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu supaya kami sungguh-sungguh mengerti sesungguhnya bagaimanakah penata layanan gereja itu dilaksanakan oleh gereja, di mana kami menjadi bagian dalam kehidupan gereja. Menolong kami supaya kami mengerti sehingga kami berlaku benar dalam mengambil bagian dalam kehidupan bergereja sebagai seorang anggota gereja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar 3 hal penting dalam sistem penata layanan gereja. Yang pertama, berdasarkan kebenaran firman Tuhan telah diberitahukan bahwa Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala agung gereja. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kalau gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus, maka gereja harus dioperasionalkan sesuai dengan keinginan, kemauan, kehendak, dan perkenan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jikalau gereja ini sungguh-sungguh menyadari akan keberadaannya sebagai milik dari Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh anggota gereja semuanya harus tunduk kepada perintah, keinginan, kehendak, dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Simpelnya begini, kalau setiap anggota gereja sungguh-sungguh menyadari, memahami, menerima Yesus Kristus sebagai kepala agung gereja, maka seluruh anggota gereja harus mengerti apa yang dikehendaki, diinginkan, dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengerti kehendak Tuhan Yesus Kristus bagi dan untuk kehidupannya adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap anggota gereja yang ingin hidup berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup seiring dengan kehendak Yesus dalam kehidupan bergereja, mestinya mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, didasarkan kebenaran firman Tuhan ini, soalnya kita memang melihat kenyataan di dalam kehidupan gereja, ada banyak sekali denominasi dalam kehidupan gereja, dan di setiap denominasi mempunyai sistem kelola dan penata layanan gereja yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, dan juga sistem pemerintahannya juga berbeda. Namun saya ingin menggarisbawahi di sini bahwa sistem pemerintahan dalam bentuk apa saja dalam kehidupan gereja, gereja tetap harus merupakan gereja yang teokratis atau Kristosentris. Gereja harus berpusat pada Kristus Yesus. Sebab dalam sistem pemerintahan apa saja dalam kehidupan gereja tidak pernah diizinkan sekalipun untuk menggeser posisi Yesus sebagai kepala agung gereja. Bagaimanapun gereja berusaha untuk mengelola kehidupan bergereja dengan menggunakan sistem macam apapun, dengan menggunakan pemerintahan jenis apapun, tetap tidak boleh menggeser posisi Yesus Kristus sebagai kepala agung gereja. Kepala agung gereja adalah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya, dan posisi ini tidak pernah diserahkan kepada seorang pun di dalam dunia ini. Yesus Kristus adalah kepala agung gereja. Gereja harus berpusat dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus, kepala agung gereja. Semua anggota gereja dan juga semua pengurus gereja harus melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah kepala agung gereja. Kemudian yang kedua, semua sistem kendali penata layanan gereja berpusat pada Yesus. Semua sistem kendali penata layanan gereja berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus memberikan penjelasan pada kita bahwa sebagai tubuh tentu terdiri dari banyak anggota. Rasul Paulus menjelaskan bahwa seluruh anggota gereja berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja.
Kristus yang adalah kepala gereja, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Rasul Paulus mengatakan bahwa seluruh tubuh berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Makna dari perkataan Rasul Paulus ini diantaranya adalah bahwa tidak ada satu bagian pun dalam tubuh yang kehadirannya tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semua anggota tubuh Kristus keberadaannya dikehendaki oleh Tuhan. Setiap anggota tubuh berasal dari kehendak Yesus Kristus. Setiap anggota gereja yang adalah tubuh Kristus, mereka berasal dari kehendak Tuhan Yesus Kristus. Suatu anggota ada karena dikehendaki dan diinginkan oleh Yesus Kristus. Kata seluruh tubuh berasal dari Tuhan Yesus Kristus ini juga bermakna bahwa setiap anggota tubuh ada karena kehendaknya, yang akan melakukan apa yang dikehendaki juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi seluruh tubuh itu hidup dan berjalan mengikuti komando dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini jelas sekali ya, bahwa setiap anggota tubuh ada dikehendaki oleh Tuhan. Posisinya dikehendaki oleh Tuhan. Keberadaannya dikehendaki oleh Tuhan. Fungsinya dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau semua berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, maka seluruh tubuh akan rapih tersusun. Tetapi jikalau ada anggota-anggota tubuh yang ingin melakukan kehendaknya sendiri, maka akan terjadi disharmoni. Tidak akan ada keserasian, tidak akan mungkin terjadi rapih tersusun. Hanya rapih tersusun jikalau semua anggota tubuh mengikuti komando kepala agung gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak ingin adanya disharmoni di dalam tata layanan gereja, maka kita semua harus berpusat pada Kristus. Semua anggota tubuh Kristus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ada orang yang merasa paling hebat, paling berkuasa, paling mendominasi, kemudian ingin semuanya mengikuti keinginan dan kehendaknya. Orang yang demikian itu hanya akan menyebabkan terjadinya disharmoni dalam kehidupan gereja. Kita semua harus menggerakkan seluruh anggota gereja supaya pikiran dan perasaannya sama seperti yang terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya semuanya hanya melakukan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Karena semua anggota tubuh berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena semua anggota tubuh berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, masing-masing bagian menunaikan tugas sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing. Setiap bagian, setiap anggota, setiap bagian dari tubuh Kristus menunaikan tugas sesuai dengan kadar pekerjaan masing-masing anggota. Jadi setiap anggota gereja itu sudah berada pada posisinya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai terjadi overlapping. Umpamanya ya, telinga mau melaksanakan tugasnya mulut, ya jelas tidak bisa. Mulut mau melaksanakan tugasnya tangan juga tidak bisa. Tangan mau mengerjakan tugasnya kaki juga tidak bisa. Semua berada pada posisinya dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga semua harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan pertelaan tugas yang diberikan. Seringkali gereja terjadi kericuan, terjadi disharmoni dalam melaksanakan tugasnya. Karena apa? Ada orang-orang yang intervensi, ada orang-orang yang overlapping. Bukan pekerjaannya dilakukan, tapi pekerjaannya sendiri ditinggalkan. Bukan tugasnya dilakukan, sementara tugasnya sendiri tidak dilakukan. Ada orang yang suka mengurusi pekerjaan-pekerjaan orang lain, tapi pekerjaannya sendiri terbengkelai. Jadi kalau ada orang yang sok usil, yang sok tahu, kemudian semua pekerjaan mau dilakukan sendiri, sebetulnya orang inilah yang menjadi sebab terjadinya disharmoni dalam kehidupan gereja. Ingat, masing-masing orang berada pada posisi dengan tugasnya khusus dan laksanakan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab supaya tidak terjadi disharmonisasi dalam kehidupan bersama. Kemudian yang keempat, masing-masing bagian menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Masing-masing bagian menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau semua organ berfungsi sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya, sesuai dengan order yang diterima dari pusat kehidupannya, pusat komando yaitu kepala, maka akan terjadi harmonisasi bagi setiap bagiannya sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Kalau dalam tubuh terjadi keseimbangan, maka pertumbuhan perkembangan akan
terjadi dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, kalau semua masing-masing bagian melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga terjadi saling memberikan kontribusi dan keseimbangan satu sama lain, gereja menjadi gereja yang sehat, maka gereja akan mengalami pertumbuhan. Nah, supaya ikatan kerja sama bersama itu tumbuh kuat dan kukuh, maka masing-masing bekerja didasarkan pada kasih. Masing-masing hidup didasarkan kasih. Masing-masing mengeksploitasi kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pertelaan tugasnya didasarkan pada kasih. Kasih menjadi dasar kerja dari setiap kinerja dalam kehidupan bersama. Maka masing-masing anggota gereja, masing-masing anggota tubuh Kristus akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah belajar tentang 4 hal penting dalam kehidupan bergereja. Kristus adalah kepala agung gereja. Semua anggota bagian harus berpusat pada Kristus dan masing-masing harus melaksanakan tugas sesuai dengan kadar pekerjaannya, dan setiap bagian bekerja didasarkan kasih. Keempat hal ini penting sekali dalam kita hidup bersama dalam kehidupan gereja. Jadi saya akan membacakan apa yang menjadi penegasan atau kesimpulan kita pada saat ini. Gereja harus selalu melaksanakan kehidupan di mana Kristus adalah kepalanya. Bentuk pemerintahan gereja tidak pernah diizinkan untuk mereposisi kedudukan Kristus sebagai kepala agung gereja. Siapapun pemimpin utama gereja dan sehebat apapun dia tidak pernah diserai tugas untuk menggantikan posisi Kristus sebagai kepala agung gereja. Setiap anggota gereja setiap anggota gereja atau setiap anggota tubuh Kristus berasal dari kehendak Kristus dan mengerjakan apa yang dikehendaki olehnya. Masing-masing bagian bekerja berdasarkan kadar pekerjaannya, namun satu sama lain memiliki saling keterkaitan. Ada hubungan interdependensi, ada hubungan saling ketergantungan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya, dan hubungan yang saling ketergantungan ini harus dijaga, dibangun dengan sedemikian rupa, yaitu dengan dan didasarkan pada kasih. Puji Tuhan, haleluya. Selamat menjadi anggota gereja yang diberkenan oleh Tuhan, setiap menikmati mengalami kehidupan bersama sebagai gereja dalam tatanan yang harmoni, oleh karena semua berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena pada saat ini kami sudah belajar tentang sistem penata layanan gereja. Biarlah ini menyadarkan kami akan kehidupan gereja kami selama ini, supaya kami menjadi anggota-anggota gereja yang bertanggung jawab, supaya kami menjadi pengurus-pengurus gereja yang bertanggung jawab, supaya kami bersama mengalami pertumbuhan di dalam Engkau didasarkan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati.